bagi sekian banyak orang yang memilih wakilnya. Artinya, pemilihan dilakukan untuk memilih calon yang akan mewakili rakyat di DPR dan DPRD. Karena pemberian suara atau pemungutan suara untuk pemilu legislatif secara teknis dilakukan dengan menandai atau mencoblos nama caleg dan nama partai. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Terima kasih pendengar, masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, FM 94,8 MHz dan MW 1512 kHz. Pendengar, selanjutnya rekan Yudi Prama Agustino akan teman Anda hingga ke pukul 9 nanti ya, dalam program acara Ngopi Steng. Silakan Bung Yudi. Ya, terima kasih Bung Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun Anda berada, hadir kembali saya Yudi Prama Agustino dalam ngobrol pagi situasi terkini Negari Minang, Ngopi Steng edisi Selasa 30 Mei 2023. Selamat pagi juga bagi pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi. Saat ini kita live juga di kesempatan pagi hari ini. Dan topik yang akan kita bahas tentang gerakan cerdas memilih. Dan untuk membahas topik ini lebih jauh ke depan, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, kita sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Yang pertama ada Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bukit Tinggi, Bapak Yasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya pagi Sehat, ini, Pak? alhamdulillah. Yang kedua ada Ketua Pelaksana Gerakan Cerdas Memilih RRI Bukit Tinggi, Ibu Rismaniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Yudi. Iya, sehat ya Bu ya pagi ini. Alhamdulillah sehat. Hamin satu jelang acara puncak kita ya. Iya, kita juga berharap semoga pendengar kita di pagi hari ini juga dalam keadaan sehat ya. Iya, kita mengangkat seiring dengan cuaca yang begitu cerah ya, Bung Yudi Alhamdulillah ya. ya. Ya, kita mengangkat tema ini Hamin satu jelang pelaksanaan hari puncaknya ya Bu Reni ya. Iya, betul. Ibu selaku Ketua Pelaksana Gerakan Cerdas Memilih di RRI Bukit Tinggi ini bisa digambarkan kepada pendengar dan pemirsa YouTube kita di kesempatan pagi hari ini bagaimana apa itu Gerakan Cerdas Memilih ya, dan apa saja persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan oleh RRI Bukit Tinggi. Silakan Bu Rismaniar. Iya. Jadi begini Bung Yudi dan Pak Yasrul. Kita melaksanakan gerakan cerdas memilih atau RRI ini ya, mengadakan gerakan cerdas memilih GCM ini yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada para pemilih pemula yang memang belum tahu apa itu pemilihan umum kayak gitu ya, bagaimana prosesnya seperti itu. Nah, untuk itu maka RRI berniat dan berencana untuk melaksanakan GCM, Gerakan Cerdas Memilih, yang bertujuan untuk para pemilih pemula. Nah, disitulah kita nanti akan memberikan sosialisasi dengan mengundang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, ya seperti Ketua KPU, Bawaslu, kemudian lagi mungkin Rektor juga ya. dari rektor yang membawahi dan yang berkompeten lah di bidang itu, seperti itu. Nah, di situ juga kami akan mengundang pemilih pemula, yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa dari ISI. Ya, kenapa nih Bu bisa dijelaskan kepada pendengar kita memilih kampus ISI sebagai pelaksanaan acara Gerakan Cerdas Memilih ini, Bu? Iya. Kenapa kita memilih ISI? Nah, begini, karena kita GCM ini acaranya variety show. Nah, di sini variety show ini kita bukan hanya melakukan dialog, penyuluhan atau sosialisasi untuk para pemilih pemula, tetapi juga ada tampilan seni budayanya, Bung Yudi. Ya, ada seni budayanya, seperti itu tarian-tarian. Nah, kampus isilah yang membidangi di hal ini, seperti itu di bidang seni ini. Maka kami mencoba untuk melakukan koordinasi, melakukan kunjungan ke ISI itu sendiri untuk membina kerjasama untuk pelaksanaan GCM ini. Ini kan kita dilaksanakan secara serentak ya Bu ya, pada 31 Mei 2023 di Indonesia seluruh RRI melaksanakan acara yang sama ya Bu ya. Kira-kira tampilan apa yang kita spesialkan agar acara ini sukses dan juga bisa menyukseskan juga seluruh RRI di Indonesia nanti Bu? Ya, kalau tampilan seninya itu ya pasti saja sudah dari ISI itu menampilkan seni ada tari yang berupa tari gabungan,
Tari Gabungan Nusantara lah seperti itu ya, karena memang di situ ada gambaran kebersamaan di dalam Nusantara ini, kita berbeda tapi tetap satu seperti itu. Nah, di tari itulah kita menggambarkan bahwa bangsa Indonesia ini berbeda-beda tetap satu, karena di situ kita menggabungkan tari Minang, tari Batak, Sunda, dan juga tari Jawa kalau nggak salah ya. Jadi kita gabungkan, karena itu menggabungkan suatu misi yang sama untuk bangsa Indonesia, walaupun berbeda-beda tetapi kita punya misi yang sama dan punya kebersamaan di situ. Seperti itu Bung Yudi. Iya, terima kasih Bu Reni. Kita ke Pak Yasrul. Ya Pak, bagaimana nih Pak KPU Kota Bukit Tinggi menanggapi adanya gerakan cerdas memilih yang dilaksanakan RRI, karena RRI juga suatu media yang akan menyukseskan pemilu pada 2024 mendatang. Silakan Pak Yasrul. Baik, sebuah gebrakan yang sangat bagus dilakukan RRI ya, untuk mensukseskan pemilu 2024. Apalagi untuk pemilih pemula. Ini sasaran yang sangat tepat dilakukan oleh RRI, mengadakan acara gerakan cerdas memilih di kampus ya. Kampus yang cukup besar di Kota Padang Panjang, isi Padang Panjang. Sekali lagi kami memberikan apresiasi ya buat RRI yang telah melakukan gebrakan untuk memberikan semacam sosialisasi ketertarikan pemilih pemula terhadap pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Nah, dalam hal ini memang seperti yang disampaikan Ibu tadi, bahwa pemilih pemula ini adalah orang-orang kritis lah. Mereka terpelajar ya. Selama ini mungkin mereka baru tahu istilahnya pemilu itu melalui media-media sosial atau dari mulut ke mulut atau dari temannya sendiri. Ya, tapi mereka sendiri belum paham bagaimana pelaksanaan pemilu ini. Nah, sekarang pihak RRI seluruh Indonesia mengadakan gebrakan untuk memberikan semacam sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu 2024 ini kepada pemilih pemula, yaitu ya dalam ini mahasiswa ya, mahasiswa. Mudah-mudahan kita berharap bukan hanya mahasiswa isi yang hadir nanti, ada mahasiswa-mahasiswa dari luar juga hadir untuk mengikuti proses pelaksanaan gerakan cerdas memilih ini. Ini memang penting, cerdas memilih ya. Mereka bukan asal memilih, apalagi ada orang Minang. Kita bedakan ya antara cerdas dengan cerdik. Jangan sampai nanti ya mereka ini cerdik memilih gitu, tapi cerdas memilih dalam artian mereka tahu akan hak pilihnya dan tahu siapa yang akan mereka pilih. Itu yang kita harap nanti, dan tahu bagaimana sistem memilih itu nanti di TPS di hari pemilihan nanti ya, Pak, yang kita harapkan. Iya Pak. Ya Pak, keberadaan pemilih pemula Pak kan cukup banyak ya Pak, persentasenya diperkirakan untuk pemilu 2024 sendiri. Dan mungkin dari pihak KPU sendiri Pak, untuk sosialisasi jalannya pemilu ini seperti apa yang dilaksanakan oleh KPU sendiri Pak? Betul. Insya Allah KPU Kota Bukit Tinggi, semua kampus-kampus, semua sekolah menengah atas yang banyak terdapat pemilih pemula, ya, insya Allah di KPU Kota Bukit Tinggi sudah melaksanakan semacam sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan kampus-kampus tersebut. Bahkan ya kami sudah melakukan istilahnya semacam aplikasinya di lapangan dengan membuat ketertarikan ya maju. Ya untuk maju legislatif tapi tujuan gak jelas ya kan, ya istilahnya bagaimana orang akan memilih mereka, tentu mereka harus punya visi dan misi juga. Iya Pak, ini Pak acara RRI Pak, gerakan cerdas memilih, tentunya sebagai pemilih pemula mereka juga harus cerdas ya Pak. Betul. Ini artinya seperti apa nih Pak kalau menurut pandangan KPU Pak? Nah, dalam hal ini gerakan cerdas memilih bagi pemilih pemula itu yang pertama dia harus paham dulu ya. Ya. Apa itu arti memilih? Karena baru pertama kali menggunakan hak pilih mereka. Betul, Pak. Kemudian kita 9 bulan menjelang 14 Februari 2024 hari H pemilu itu, mereka sudah bisa menilai ya siapa-siapa yang akan dia pilih. Partai apa yang menaungi bakal calon tersebut. Mereka harus bisa menilai. Jangan hanya sekedar ya istilah melakukan hak pilih atau ya percaya dengan omongan orang lain. Betul, atau Pak. Percaya dengan iklan-iklan atau sosialisasi dari bakal calon yang belum ada keterbuktiannya. Nah, kita berharap mereka menilai rekam jejaknya, kemudian latar belakang dari bakal calon yang harus mereka pilih, mereka harus tahu. Ya, makanya saya juga sampaikan kalau mereka memilih seseorang itu, seandainya seseorang itu datang menemui mereka, apakah melalui rumah atau melalui sekolah atau melalui kampus mensosialisasikan diri, yang pertama tanyakan dulu bakal calon itu punya visi dan misi nggak?
Nah, mereka harus punya visi. Nah, kemudian tanyakan apa visinya? Ya, untuk daerah, untuk negara. Ya, maka saya sampaikan juga kalau seorang bakal calon legislatif di daerah itu sebelum mereka menyampaikan visi dan misinya menjadi bakal calon, mereka harus tahu dulu rencana pembangunan di daerah itu apa, RPJM, RPJP-nya apa. Jangan sampai nanti visi misi mereka itu berbenturan atau berbeda dengan RPJM, RPJP yang ada di daerahnya ya. Nah, makanya juga ya seorang bakal calon itu kalau hanya pandai menyalahkan apa yang dikerjakan orang sebelumnya tanpa mencari solusi, itu bukanlah seorang yang bisa menjadi wakil rakyat itu yang kalau menurut penilaian saya. Maka itu pemilih pula harus bisa membedakan itu. Ya, sangat menarik ya Pak, visi dan misi bakal calon ya Pak, ataupun kontestan yang akan maju pada pemilu 2024 Pak. Ini seperti apa nih Pak bagi mereka untuk menyampaikan visi dan misi yang sesuai dengan arahan pembangunan di daerah tersebut Pak? Betul. Jadi bakal calon itu kalau partai politik sudah menyampaikan visi dan misinya pada saat pendaftaran. Nah, sekarang bakal calon itu tentu juga paham dulu mereka sekarang melalui media internet, melalui media sosial lain sudah bisa mereka mengetahui bagaimana pembangunan di daerahnya, apa rencana pembangunan ke depan, mereka sudah bisa membaca. Nah, itu harus mereka pelajari sebelum mereka mengeluarkan solusi yang ingin dia tampilkan di saat mereka juga maju nanti berkampanye itu pemilu 2024. Ya, saya khawatir nanti berbeda kalau orang itu hanya menyadur visi misi orang lain, tahu-tahunya tidak sesuai dengan daerahnya, ini kan sulit nih. Iya betul Pak. Kadang ada juga orang visi misi begitu indah, bagus, kata-katanya ditampilkan, setelah urainya visi itu diuraikan dalam misi berbeda loh. Berbeda ya Pak ya. Mereka harus tahu paham apa antara itu visi dan misi. Apa itu visi, apa itu misi, mereka harus paham ya. Kalau sudah disampaikan visi, jawabannya, solusinya ada pada misi-misinya. Kata-kata indah pada visi, tahu-tahunya pada misi berbeda. Pak, ya? Mereka harus paham dulu. Ya, mohon maaf, kadang saya suka sampaikan, mungkin ada oknum beberapa bakal calon ini, apa itu visi aja nggak paham. Jangan sampai itu terjadi. Bagaimana mereka itu bisa melaksanakan tugasnya nanti ya. Nah, kawan-kawan dari pemilih pemula juga harus paham ini, karena gerakan cerdas memilih ini tentu mereka juga berpikir cerdas, para pemilih pemula ini. Ya, orang ini paham enggak? Orang yang akan dipilih ini sudah paham betul dengan apa yang dia akan laksanakan kalau mereka terpilih nanti ya. Itu harus analisa dari pemilih pemula kita. Iya Pak Esrul. Ya, kita ke Bu Reni kembali Bu. Gerakan cerdas memilih ya Bu ya, besok kan kita laksanakan di kampus ISI Padang Panjang. Dan sejauh ini persiapannya sudah sampai di mana nih Bu? Ya, sebelum saya sampaikan persiapan ya, mungkin sedikit saya jelaskan gerakan cerdas memilih ini di seluruh Indonesia itu sama di tanggal 31 loh Pak. Ya, serentak serentak dilakukan oleh semua RRI. Nah, sementara untuk persiapan kita pelaksanaan GCM ini sudah sampai pada tahap gladi. Nah, yang insya Allah hari ini akan dilaksanakan gladi bersih, karena dari hari-hari kemarin itu sudah ada juga sih gladi, tapi namanya gladi kotor ya. Ada gladi bersih, ada gladi bersih dan ada gladi kotor. Nah, kemarin itu diisi sudah melaksanakan gladi kotor. Nah, hari ini dilaksanakan gladi bersih. Di gladi bersih ini semuanya sudah running, artinya kita gabungkan semua ya, kita gabungkan semua antara RRI, panitia RRI dengan panitia ISI, kemudian semua persiapan sudah lengkap di situ, seolah-olah di gladi ini seolah-olah sudah melaksanakan siaran langsungnya seperti itu loh Pak Yas. Nah, jadi persiapan dari pihak ISI sendiri sudah kami lihat sepanjang latihan-latihan dari yang kemarin-kemarin itu ya sudah dinilai 85% siap seperti itu. Alhamdulillah. Berarti sudah siap kita Ibu ya. Sudah Ibu lihat siap. sendiri peran panitia nih Bu, antara panitia kita di sini dan juga rekan-rekan di ISI Padang Panjang Bu. Nanti kolaborasinya seperti apa? Ya, untuk kolaborasinya itu sendiri ya, karena ini kita dua panitia ya Pak Yas ya. Ada panitia RRI dan ada panitia ISI. Nah, disitulah nanti kita akan mengkolaborasikan kemampuan kita masing-masing dalam pelaksanaan dari GCM itu sendiri, termasuk dari panitia dari live streamingnya, kemudian dari tim-tim teknik lainnya yang sangat menentukan di acara ini tentunya, kemudian tentu juga dari MC-nya, PA-nya, dan juga termasuk dari
ketua pelaksana itu sendiri, seperti itu Pak Yas. Nah, insya Allah di situ kita sudah mencoba untuk melaksanakan penggabungan itu di Gladi Kotor di H-3 dan insya Allah di Gladi Bersih hari ini akan terlaksana, mudah-mudahan semuanya akan running dan berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu. Ya, berarti kedua panitia sudah siap Ibu Sudah siap. menyukseskan acara ini nanti dan besok pada acara puncaknya. Melihat penampilan kesenian Ibu, isi kan gudangnya ya Bu ya? Iya, betul. Nah, ini bagaimana Bu kita memilih penampilan-penampilan yang akan ditampilkan dalam acara Gerakan Cerdas Memilih ini apa-apa saja gitu? Iya, kalau untuk bidang keseniannya kami memang menyerahkan ke pihak ISI ya, karena memang itulah bidangnya gitu ya Pak ya, yang Bung Yudi, karena di ISI yang disebut dengan Institut Seni Indonesia. Nah di mereka lah letaknya seni budaya itu sendiri gitu ya, jadi makanya mereka sudah mempersiapkan 4 tarian di situ ya, ada juga tari piring, ada tari tortor, ada tari gabungan itu yang disebut tari yang seperti tari Nusantara itu ya. Nah itulah yang sudah mereka persiapkan, dan juga mereka juga mungkin ada sedikit teater ringan barangkali untuk perkenalan kepada pemilih pemula untuk memilih cerdas seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Yasrul tadi. Kita harus memilih cerdas. Nah untuk itulah kami dan seluruh RRI ya mengadakan gerakan cerdas memilih ini untuk kaum pemula, karena kaum pemula ini dinilai sangat besar ya, persentasinya mungkin itu ada seputar 40%-an lah ya Pak Yus ya. Potensial ya. Jadi jangan sampai mereka-mereka ini ada yang golput, karena satu suara itu sangat menentukan nasib bangsa, seperti itu. Sekali. Nah untuk itulah kami RRI tergerak ya untuk melaksanakan acara Gerakan Cerdas Memilih ini, mensosialisasikan dan mengundang. Nah tentu saja mengundang ya, karena kita mengadakan sosialisasi kepada pemilih pemula, tidak saja dari kalangan mahasiswa, tapi juga dari kalangan sekolah menengah atas yang umur beliau sudah 17 sampai dengan 21 tahun yang sudah siap untuk memilih, seperti itu. Nah itulah nanti yang akan kita undang ke gedung pertunjukan diisi pada hari Rabu besok ya, tanggal 23 Mei 2023. 31 Mei, maaf 31 Mei 2023 seperti itu ya. Iya Bu Reni. Karena mungkin agak apa juga ya, kita untuk melaksanakan acara ini Bu ya, kita perlu persiapan yang sangat matang, karena ini nantinya akan dilihat juga oleh Direktur Program dan Produksi RRI sendiri Bu ya, dipantau secara langsung, karena ini acara kita juga live melalui Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya Bu Ren, by YouTube juga. Dan YouTube juga ini akan bisa disaksikan oleh masyarakat yang mungkin tidak bisa hadir ya Bu Ren. Iya, nah bagi mereka yang tidak bisa hadir bisa melihat di channel YouTube kami RRI Bukit Tinggi ya. Di situ akan melihat bagaimana Gerakan Cerdas Memilih. Nah bagi yang ingin mendengarkan secara audio bisa didengarkan live langsung di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Iya Bu Ren, kita ke Pak Esro lagi. Ya Pak, ini kami sudah persiapan sudah cukup matang nih Pak. KPU Bukit Tinggi kan juga berpartisipasi nanti ya Pak ya. Karena ada ketua yang akan menjadi salah seorang narasumber kita dalam dialog Gerakan Cerdas Memilih di isi Padang Panjang besok. Ini kira-kira apa Pak? Perlu gambaran seperti apa yang disampaikan oleh KPU Kota Bukit Tinggi menyukseskan acara Gerakan Cerdas Memilih RRI ini Pak? Betul. Yang pertama KPU Kota Bukit Tinggi, yang pertama menghimbau kepada pihak sekolah nih, baik guru-guru, kemudian juga pihak kampus, apalagi para pemilih siswanya ya, siswa atau mahasiswa pemilih pemula. Nah sekarang di sekolah-sekolah tuh kan sudah ada istilah pelajaran demokrasi atau dengan istilah kurikulum merdeka sekarang ya. Mereka belajar kan, mereka belajar. Mereka kan memasukkan salah satu mata pelajaran mereka tentang demokrasi dan kepemiluan. Nah ini suatu momen yang cukup bagus bagi pihak sekolah, kalau mau bisa nanti pihak sekolah itu mengutus siswanya atau gurunya hadir di isi Padang Panjang mengikuti acara ini, itu akan lebih bagus. Ya istilahnya pada saat mereka menerapkan nanti pelajaran demokrasi pemilu ini di sekolah, mereka sudah tahu langsung, pihak guru sudah tahu langsung, memang begini loh acara pelaksanaan
untuk demokrasi dan pemilu di 2024 besok. Nah, istilahnya kalaupun di sekolah belum ada semacam aplikasinya secara langsung ya. Nah, karena RRI sudah mengadakan ya, pihak sekolah yang ada di Kota Bukit Tinggi khususnya pihak kampus bisa memberi keputusannya. Itu kan istilahnya bebas Bu ya. Nggak undangannya nggak terbatas kan? Bebas ya. Itu kan lebih bagus diadakan. Itu yang pertama. Ya, kemudian kami juga menyampaikan kepada para pemilih pemula, ini momen yang sangat tepat loh. Ya, istilahnya untuk memahami pelaksanaan pemilu, bagaimana pesta demokrasi itu berlangsung. Nah, di sini nanti kan di situ kan ada dengan beberapa narasumber yang mungkin akan dalam bentuk dialog juga akan diadakan Bu ya. Ada dialog, kemudian disarakan langsung lagi oleh RRI di seluruh Indonesia. Nah, bagi yang tidak sempat tadi juga disampaikan ya mungkin bisa melalui YouTube atau melalui radio yang ada streaming di juga, ya? Streaming bagi mereka bisa mendengarkan mengikuti acara ini. Kita berharap seperti itu sehingga ya berita-berita hoax mungkin yang diterima masyarakat apalagi pemilih pemula selama ini tentang ya hambatan pelaksanaan pemilu akan lebih jelas nanti ya, akan lebih dijelaskan di sana bahwa gini loh pemilu itu yang sesungguhnya ya, tidak hanya menerima berita hoax dari media sosial, kemudian ada lagi ya istilahnya ada TikTok orang pemilu seperti ini yang mendiskreditkan ya persoalan pelaksanaan pemilu. Nah, dalam ini akan kita sampaikan nanti bagaimana pemilu itu yang sesungguhnya dan bagaimana tahapan pemilu itu dan bagaimana menggunakan hak pilih, arti penting dari pilihan seseorang itu. Ya Pak, dalam menyukseskan gerakan cerdas memilih, RRI Bukit Tinggi kan selalu juga memproduksi ya Pak, 1 bulan penuh kita memproduksi berita khusus gerakan cerdas memilih selama bulan Mei ini Pak. Kira-kira bagaimana Pak Bapak melihat RRI Bukit Tinggi dari segi pemberitaan apapun penyampaian informasi terkait tahapan pemilu dan juga bagi pemilih pemula, disabilitas dan segala macamnya Pak? Bagus, RRI sudah cukup kreatif dan sudah cukup tampil dengan baik dengan pelaksanaan gerakan cerdas memilih ini ya. Ya kebetulan saya sendiri setiap hari mengikuti ya dalam berita baik RRI secara nasional maupun RRI di tingkat daerah. Ternyata dari pagi hari ke hari itu memang tentang pemilu tetap dimasukkan ya. Saya bangga juga. Ya saya sebagai penyelenggara pemilu ya sebagai anggota KPU bangga ini ya. Media kita cukup bagus dalam memberikan sosialisasi, bahkan juga memberikan edukasi terhadap penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Bagaimana pelaksanaan itu ya bisa dilaksanakan dengan baik ya. Ya, kalau saya ikuti berita dari pagi dan sore juga di RRI itu memberikan edukasi, menambahkan semacam wawasan bagi saya pelaksanaan pemilu 2024 itu yang tampil berbeda dengan pemilu sebelumnya, di mana kita akan melaksanakan pemilu itu serentak di tahun yang sama nanti ya. 7 pemilihan loh yang kita laksanakan. Ya, di Februari ada 5 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian di November kita melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kalau seperti ini RRI melaksanakan terus istilahnya ya wawasan-wawasan dari peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan pengguna hak pilih itu sendiri akan selalu bertambah wawasannya untuk menggunakan hak pilih nantinya. Oke, terima kasih Pak Yusrul. Ya pendengar, nanti dialog kita lanjutkan kembali. Kita break dulu untuk mendengarkan beberapa informasi mendatang. Setinggi langit, belum kau tak merasa.
bisa menahan kesedihanku. Telah hancur, hilang semua mimpiku. Cintaku padamu telah setinggi langit, namun kau tak merasakan. Sayangku padamu kan ku nyesali, biar ku bawa sendiri. Aku tak bisa menahan langkah kakimu, aku tak bisa menahan kepergianmu. Kamu telah dengan yang lain untuk hidupmu nanti. Aku tak bisa menahan kepedihanku, aku tak bisa menahan air mataku. Hati telah hancur, hilang semua mimpiku untuk hidupmu nanti. Aku tak bisa menahan air mataku, aku tak bisa menahan kesedihanku. Hati telah hancur, hilang semua mimpiku. Hati telah hancur, hilang semua mimpiku. LPPRRI Bukit Tinggi berkolaborasi dengan Institut Seni Indonesia Padang Panjang akan menggelar variety show Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Kegiatan ini akan dihadiri oleh Ketua KPU Kota Bukit Tinggi, Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Rektor ISI Padang Panjang, serta Ketua Hima ISI Padang Panjang, dan juga bisa didengar melalui program 2 97,2 FM dan disaksikan melalui channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Ayo, dengarkan dan ikuti Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Satu suara kamu menentukan siapa pemimpin Indonesia. Info selengkapnya dapat dilihat melalui Instagram @pro2rri Bukit Tinggi. Saya Dr. Febri Yulika, Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, mengajak para pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Bagaimana cara memilih bagi Anda, pemilih pemula? Maka silakan hadiri acara Gerakan Cerdas Memilih yang akan dilaksanakan RRI secara nasional bertempat di Gedung Pertunjukan Huriah Adam Institut Seni Indonesia Padang Panjang pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 10.00 WIB. Bagi saudara-saudara yang tidak sempat hadir, bisa menyaksikan melalui channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Ya pendengar dan pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, kita masih di Gerakan Cerdas Memilih. Topik pada pagi hari ini dalam Ngopi Steng edisi Selasa 30 Mei 2023. Kita kembali nih kepada Ketua Pelaksana kita, Bu Reni. Ya Bu Ren, mungkin bisa disampaikan pada pendengar kita kenapa variety show ini formatnya yang akan kita laksanakan dalam program Gerakan Cerdas Memilih ini, Bu Ren. Ya, mungkin ya karena RRI ini visinya yaitu sebagai peran media ya dalam menyukseskan pemilu 2024 ini ya. Nah, jadi kita memilih variety show itu agar tidak
monoton ya, agar Iya. tidak monoton untuk para pemilih pemula kita itu. Jadi karena yang kita hadirkan itu audiennya kan Ya. dari umur 17 sampai 21. Iya, Nah, itu dari pemilih pemula kalangan ya. SMA dan juga Mahasiswa ya. mahasiswa Iya. diisi. Nah, itu nanti akan dipenuhi gedungnya sebanyak 500 siswa Ramai dan Bu, ya. mahasiswa ya. Nah, jadi kalau kita hanya mengadakan dialog talk atau dialognya saja, Iya. itu akan membosankan bagi Kurang mereka, menarik ya? kurang menarik buat mereka. Jadi kalau kita ada varietysonya, di situ ada seninya juga, ada sesi dialognya juga, itu akan membuat mereka lebih betah untuk mendengarkan sosialisasi itu sendiri seperti Iya. itu, Bung Yudi. Iya. Jadi tidak mereka sebentar di dalam sudah pingin keluar, tidak seperti itu. Ya, ya, suguhan acara nih Bu, di samping kita memakai jasa ya Bu ya, dari isi Padang Panjang untuk penampilan kesenian, dan kesiapan kita juga dari Master of Ceremony, pengarah acara, dan juga presenter nanti yang akan membawakan dialog nih Bu. Ini seperti apa harapannya nih Bu? Ya, kalau harapan kita tentu semua yang disampaikan oleh presenter, juga yang disampaikan oleh RRI, seperti yang disampaikan tadi, karena RRI itu adalah bagian ya dari peran media dalam menyukseskan pemilu ini. Kita berharap semuanya itu akan berjalan dengan lancar, baik, dan apa yang disampaikan itu sampai kepada para pemilih pemula itu gitu, dan bisa dipahami oleh mereka. Karena pemilih pemula ini kan seperti yang disampaikan Pak Yasrul tadi, jangan hanya sekedar memilih atau ya sekedar hanya memilih seperti disuruh oleh orang tua saja, atau disuruh oleh teman, atau malu dengan teman, malu dengan orang tua, tidak memilih. Jangan hanya seperti itu ya. Harapan kita tentunya pemilih pemula itu dia harus cerdas dalam memilih, cerdas dalam menyikapi untuk calon-calon yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang, seperti itu. Iya Bu Reni. Ya, kita ke Pak Yasrul kembali nih Pak. Dalam format gerakan cerdas memilih nih Pak, kan ada variety show, ada juga dialog, dan juga berbagai kuis nanti juga ada nih Pak, ada door prize juga. Ini bagaimana Bapak melihat formatnya yang diadakan oleh RRI ini Pak? Betul. Sebuah format yang tentu sudah disusun dengan baik ya, dirancang dengan baik oleh RRI, bekerjasama dengan pihak isi Padang Panjang ya. Nah, kemudian kepada pemilih pemula ini sebuah poin bagi mereka nih. Dalam artian ya, kalau pemilihan kepala daerah kita di 2020 kita dilanda COVID ya. Betul. Ya, tidak ada pertemuan-pertemuan, tidak ada istilahnya dalam bentuk sosialisasi saja dirazia ya Pak ya. Dirazia, tidak ada sama sekali. Ya, mungkin mereka juga heran, loh, dulu nggak ada seperti ini. Sekarang diadakan gebrakan seperti ini, gerakan seperti ini. Ya, tentu mereka ya istilahnya poin bagi mereka untuk mengikuti dalam hal ini. Pemilih pemula ini saat ini mereka menjadi pemilih. Suatu saat berapa tahun ke depan mereka akan dipilih. Yang mana tahu mereka jadi ya pemimpin, kemudian menjadi wakil rakyat ya. Mereka yang akan dipilih, dan mereka akan merasakan sendiri juga nanti ya, istilahnya pada beberapa tahun yang akan datang setelah mereka menggunakan hak pilih. Nah, tadi juga disampaikan menggunakan hak pilih itu kan hanya bukan sekedar melepas sebuah kewajiban atau mengambil sebuah hak 5 tahun sekali, tapi itu sangat menentukan ya, menentukan daerah maupun bangsa untuk 5 tahun ke depan. Sebab pemilu itu istilahnya bisa dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya, setelah 5 tahun sekarang baru 5 tahun yang akan datang mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Itu cukup lama lah ya istilahnya ya. Kalau ada pikiran, mungkin ada sebagian masyarakat oknum yang menyampaikan ya ikut memilih atau tidak, toh akan seperti itu. Tidak ada seperti itu ya. Itu sangat menentukan. Akan menyesal nanti kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita. Ya. Makanya saya sampaikan beberapa siswa-siswa kepada mahasiswa di kampus-kampus, ya, saya akan sampaikan, Anda seorang yang kritis, jangan nanti merasa kritis memprotes di tengah jalan bagaimana jalan pemerintahan, sementara kita sendiri tidak menggunakan hak pilih. Betul Pak. Ya, untuk apa kita protes kalau kita sendiri juga tidak menggunakan hak pilih kita di sana? Jadi disampaikan oleh Bu Ren, istilahnya jangan sampai ada yang golput nanti. Betul. Ya. Nah, gunakan hak pilih dulu. Kalau terjadi istilahnya ketimpangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, baru kita melakukan protes. Ini gunakan hak pilih tidak, protesnya keras gitu. Jadi jadilah mahasiswa atau siswa yang kritis tentang pemilu ini, namun tetap cerdas dalam menganalisa hak pilih kita nanti di
pemilu di 2024. Iya Pak, menarik juga Pak, karena suara pemilih pemula sama artinya ya Pak ya dengan Betul, suaranya sama. pimpinan, suaranya kalangan atas ya Pak ya, karena memiliki juga hal yang sama ya Pak ya. Ya. Dan ini Pak menarik sekali bagi yang golput nih Pak. Nah, ini bagaimana KPU mensosialisasikan agar mungkin dibandingkan dengan 2019 lalu kondisinya seperti apa Pak yang golput di Kota Bukit Tinggi sendiri Pak? Kalau kita melarikan istilahnya kebandingkan dengan partisipasi pemilih ya, Bukit Tinggi Persentase lah, ya, Pak. persentase partisipasi pemilih kita kemarin kan 79,5%. Iya. Ya, kalau di ya istilahnya kita ambil golputnya kan hanya sekitar 20 atau 21% ya yang tidak menggunakan hak pilih. Dan ya di Bukit Tinggi golput atau tidak menggunakan hak pilih itu memang jumlahnya tidak seberapa ya. Tidak terlalu banyak Pak ya. Sesuai dengan juga target kami di KPU Kota Bukit Tinggi, kami mentargetkan besok ini untuk pemilu karena ini serentak, mudah-mudahan tercapai 85%. 85% Iya, itu yang kita harapkan ya. Nah, kemudian kita lihatkan pemilih pemula kita itu yang sangat besar, di atas 40% ya. Nah, kita harapkan pemilih pemula ini karena baru pertama kali menggunakan hak pilih, ya Anda harus ikut ya. Dalam artian jangan ada sesal di belakangnya nanti tidak menggunakan hak pilih kita ya, apalagi ini pemilu pertama yang dilakukan secara serentak. Gunakan hak pilih di pemilu 2024 ini. Nah, bagaimana gunakan hak pilih itu, bagaimana kita mengenali orang yang akan kita pilih, ini sudah ada tahapan-tahapannya, bahkan ya istilahnya sudah diadakan semacam sosialisasi gerakan cerdas memilih oleh RRI kerjasama dengan stakeholder yang lain. Nah, ini harus diikuti ya, sehingga menggunakan hak pilih ini nanti ya tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat, bagi pemilih pemula. Pak. Ya kalau sempat mungkin ya pemilu-pemilu sebelumnya hasilnya istilahnya apa yang diharapkan tidak tercapai. Nah, makanya lakukan semacam analisa dulu, pemahaman dulu terhadap orang yang akan dipilih. Ini dalam bentuk ya kita harus menjadi pemilih yang cerdas untuk melaksanakan hak pilih di 2024 besok. Iya Pak, mungkin nih Pak bagi pemilih pemula Pak kan juga banyak mahasiswa kita yang berada di luar daerah nih Pak. Nah, ini bagaimana KPU memberikan fasilitas bagi mereka yang berada di luar daerah ini tetapi nanti bisa tetap menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 Pak? KPU mulai dari pusat sampai daerah sudah mensiasati persoalan pengguna hak pilih ini bagi mahasiswa-mahasiswa mungkin yang pemilih pemula kita yang berada di luar daerah ya. Yang pertama, pemilu itu ada diadakan di hari libur atau yang diliburkan. Ya, dilibur atau ada diliburkan. Betul, Pak. Dan itu diadakan di hari Rabu yang ada di tengah-tengah hari yang tengah di dalam satu minggu itu. Kemudian kami juga sudah mengimbau kepada pihak-pihak kampus ya untuk mengakomodir hari libur untuk pemilu ini bagi pemilih pemula, bagi mahasiswa, bagi siswa untuk bisa menggunakan hak pilihnya di daerah asalnya masing-masing sehingga dia bisa dengan sempurna menggunakan hak pilihnya dengan 5 pemilihan itu nanti. Nah, kemudian jika hal itu memang tidak bisa terwujud, istilahnya tidak bisa kembali ke daerah menggunakan hak pilih. Nah, jauh-jauh hari kami menghimbau kan bisa adanya surat pindah memilih. Pak, ya? Ada surat pindah memilih atau dikenal dengan A5 itu surat pindah memilih. Mereka bisa memanfaatkan itu sehingga mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya di 14 Februari 2024 besok ya. Kalau kita hitung-hitung 14 Februari 2024 itu ya bukan hari libur dalam artian libur sekolah atau libur kampus ya. Kalender merah ya, Pak ya. Nah, istilahnya bukan libur semesternya segala ya. Nah, dalam hal ini tentu kita juga mengimbau kepada pihak kampus untuk mengakomodir hak libur mereka untuk menggunakan hak pilih. Ya, istilahnya memberikan dispensasi kepada mahasiswa atau siswa untuk lebih leluasa menggunakan hari libur tersebut untuk menggunakan hak pilih di TPS 14 Februari 2024. Iya Pak ya, kita ke Bu Reni kembali Bu. Kira-kira Bu, apa nih Bu yang perlu disampaikan kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini terkait gerakan cerdas memilih yang akan kita laksanakan besok secara serentak di Indonesia Bu Ren? Ya, yang perlu kami sampaikan kepada pendengar kita di rumah ya, jangan sampai melewatkan sosialisasi gerakan cerdas memilih untuk para pemilih pemula ini pada khususnya ya, karena ini memang benar-benar menjadi suatu acuan bagi para
pemilih pemula dalam melaksanakan dan menentukan hak pilihnya nanti di tahun 2024. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Yasrul, jangan sampai pemilih pemula kita ini asal memilih dan setelah itu menyesal dengan apa yang sudah mereka pilih, seperti itu ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan pemilih pemula kita ini benar-benar sudah cerdas untuk menentukan hak pilihnya, untuk menentukan calon yang akan diusung di 2024 nanti ya. Jadi tidak ada lagi nanti istilah golput di kalangan pemilih pemula setelah kita mengadakan sosialisasi ini. Karena memang pemilih pemula itu kan memang mereka banyak tidak tahunya ya, sama sepertinya kita dulu ya, kita dulu kayak saya dulu juga seperti itu Bung Yudi ya, apa itu pemilih pemula, apa itu yang dipilih, apa itu yang ditusuk, bagaimana caranya. Itu kan memang kita belum tahu sama sekali. Jadi dengan adanya gerakan cerdas memilih ini yang dilaksanakan oleh RRI serentak di seluruh Indonesia, mudah-mudahan, dan kita sangat berharap kepada para pemilih pemula ikut menyukseskan acara ini, kemudian ikut mendengarkan secara live di Pro 2, dan juga kalau tidak bisa live di Pro 2 bisa menonton secara langsung melalui YouTube. Channel YouTube RRI, seperti itu Bung Yudi. Iya Bu Reni. Kita Pak Yasrul lagi Pak, menjelang berakhirnya dialog kita ya Pak ya, pada pukul 9 nanti, ada 9 menit lagi nih Pak. Kira-kira Pak dari KPU Pak, dengan adanya gerakan cerdas memilih dan masyarakat yang khususnya pemilih pemula untuk cerdas dalam memilih Pak ya, seperti apa yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih Pak, tentu juga ada proaktif dari si calon pemilih sendiri ya Pak ya, terutama pemilih pemula ini. Apa yang harus mereka lakukan agar nanti bisa mengikuti seluruh tahapan pemilu 2024 dan nanti juga ikut berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya Pak? Betul. Ini sebuah gagasan yang sangat bagus ya. Yang pertama, gagasan yang bagus dilakukan RI. Kita berharap juga lembaga-lembaga informasi lainnya atau media lainnya bisa melakukan hal sama nanti. Ya, kalau bisa TVRI atau segala, gagasan ini cukup bagus dalam sosialisasi pemilu 2024. Kemudian kami menyampaikan yang pertama, pemilih pemula ikuti sosialisasi ini dengan baik, istilahnya. Kemudian juga pahami ketentuan-ketentuan berlaku untuk pemilihan di 2024 nanti. Kemudian kami juga menghimbau kepada ini bakal calon ya. Anda itu bakal calon bukan hanya sekedar untuk mengisi nama ya, mengisi nama di surat suara. Nah, Anda itu ya istilahnya orang yang akan dipilih ya, akan dipilih oleh masyarakat ya, baik di daerah ataupun secara nasional akan dipilih oleh masyarakat untuk juga ikut menentukan arah pembangunan bangsa, arah pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Nah, dalam artian bakal calon yang sudah diusung sekarang oleh partai politik juga harus punya semacam gebrakan gebrakan untuk tampil ya dengan gagasan-gagasan, dengan visi dan misi, sehingga masyarakat pemilih, terutama pemilih pemula ya bisa memahami apa yang akan diperbuat di 5 tahun ke depan atau setelah terpilih nanti di pemilu 2024. Jadi bukan hanya sekedar hadir ya, bukan hanya sekedar memampang foto ya. Kadang ada nih oknum boren istilahnya ya, merasa bangga dipinang oleh partai politik untuk ikut jadi bakal calon, namanya terpampang nanti di surat suara, fotonya terpampang pada saat kampanye. Bukan hanya sekedar itu ya. Itu istilahnya olesan, ya istilahnya lipstick ya untuk pelaksanaan kampanye. Tapi ada beban berat yang harus Anda tanggung jawab yang harus Anda laksanakan nanti setelah terpilih. Jangan nanti pas sudah terpilih baru bingung apa yang sudah laksanakan. Kemudian berpikir, ini visi misi saya ini dulu. Ya, gimana ya melaksanakannya? Nah, dari jauh hari tentu harus mereka pahami apa yang akan mereka laksanakan jika mereka terpilih nanti. Jadi pada saat kampanye, kampanyekan diri, mensosialisasikan diri kepada calon pemilih, ya kepada masa mereka nanti tentu mereka sudah
punya gagasan-gagasan akan yang diperbuat jika terpilih nanti. Jangan sampai kaget kalau sudah terpilih kan itu. Ya, dari 392 bakal calon DPRD daerah di Kota Bukit Tinggi yang akan dipilih itu besok, yang terpilih itu hanya 25 kursi ya Pak ya. 25 kursi. Tidak boleh lebih dan tidak juga boleh kurang karena sudah ketentuan. Ya, mudah-mudahan Anda terpilih dari 25 dari 392 bakal calon itu. Iya, Pak Yas. Sekalian Pak, untuk closing statement kita terkait topik kita Gerakan Cerdas Memilih, silakan Pak Yas. Betul. Pertama kami sampaikan kepada pemilih pemula khususnya, pemilih pemula khususnya, mari kita ikuti Gerakan Cerdas Memilih yang diadakan oleh RRI bekerjasama dengan ISI Padang Panjang dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya ini, sehingga akan paham nanti dengan pelaksanaan pemilu 2024. Jadi bukan hanya sekedar melepas tanggung jawab memilih, bukan hanya sekedar mengambil hak pilih, tapi paham akan arti memilih sehingga tidak menyesal untuk 5 tahun ke depan. Kemudian juga ucapan terima kasih kami kepada pihak RRI mengadakan, mudah-mudahan menjelang 14 Februari 2024 masih ada acara-acara seperti ini sehingga mengingatkan masyarakat pemilih, tidak hanya pemilih pemula, untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara baik di 14 Februari 2024. Iya Pak, ya silakan Bu Reni disambungkan. Ya, harapan kami tentunya kepada para pendengar kami yang di rumah yang tidak bisa mengikuti secara langsung ke gedung ISI, kami harap semuanya mendengarkan melalui Pro 2 FM 97,2 MHz pada pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 di hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 besok ya. Nah, semoga semua bisa mengikutinya dan kami berharap para pemilih pemula tidak malu untuk mengikuti dan untuk mendengarkan atau untuk menonton secara langsung melalui channel YouTube kami RRI. Ya, terima kasih Bu Reni. Ya pendengar, dengan demikian berakhir sudah ngobrol pagi situasi terkini Negari Minang Ngopi Steng edisi Selasa 30 Mei 2023 ini. Terima kasih kepada Pak Yasrul, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bukit Tinggi yang sudah hadir sebagai narasumber kita di kesempatan pagi hari ini Pak. Dan juga Bu Reni, Bu Rismaniar selaku Ketua Gerakan Cerdas Memilih RRI Bukit Tinggi. Terima kasih juga seluruh pendengar kita yang telah mendengarkan dialog ini dari pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat ini, termasuk juga pemirsa di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Dengan demikian, saya Yudi Prama Agustino pamit dari Angkasa Pagi. Kita kembali ke rekan Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.